Ada beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahul Muslim. Nah ini, ya, rawahu Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran disampaikan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu. Iqra'ul Quran. Kenapa harus dibaca Quran? Fa innahu, karena sesungguhnya ia Al-Quran, ya'ti, akan datang, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi para pembacanya. Nah ini, jadi Al-Quran sebagai penolong kita, syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Kalau sudah Imam Bukhari, ini derajat hadisnya sudah sahihnya mendekati Quran, ya, insyaallah. Sahih Bukhari Muslim, nah, kutubus sitah, dan Bukhari Muslim ini memiliki kedudukan kesahihan baik rawi periwayatannya juga. Nah ini dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an. Man, siapa? Man ta'allamal Qur'an adalah bagi siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Ini hadis lain kan, balighu anni walau ayah, sampaikan walau bisanya satu ayat. Hadis lain, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka pahalanya sama seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Tapi jangan kayak lilin juga, ya, nunjukin tapi kita kebakar, jangan juga. Bahkan dalam Quran kan ada juga, Allah amat benci apa yang dia ngomong tapi dia melaksanakan, gitu ya. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bahkan ada beberapa keterangan, orang yang berilmu orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu matudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, gitu. Nah, ilmu itu apa? Ya, Al-Qur'an dan Al-Hadis ini. Pokok penting Al-Quran, pokok penting ilmu. Dalil itu ada dalil akli, akal, ada dalil nakli. Nakli itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan adalah tambahan, selain Al-Quran dan Al-Hadis nanti ada kias, ada ijma ulama. Nah ini. Jadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkannya. Hadis lain, nah ini hadis riwayat Imam Hakim. Man qara'a fi lailah mi'ata ayatin lam yuktub minal ghafilin. Ya. Barang siapa yang membaca 100 ayat di waktu malam, nah ini maka tidak tercatat pada golongan orang yang ghafil atau lalai, ya. Lam yuktab minal ghafilin. Nah ini, man qara'a fi lailah mi'ata, siapa yang malamnya membaca 100 ayat maka tidak termasuk orang yang lalai. Kita kalau sebelum tidur berapa ayat yang kita baca? Bahkan kalau sibuk sama sekali, minimal kita baca Al-Ikhlas 3 kali, ya, gitu kan. Karena 3 kali sama seperti nilainya 1 tamatan. Tapi itu fadilah aja, yang terpenting ya itu dibiasakan habis selesai sholat itu, ya, 1 makro, 1 ayat, 2 ayat, 1 makro, 2 makro. Nah ini.
Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'il syams fi buyutid dunya law kanat fikum zannukum billadhi amila biha. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man qara'a, barang siapa yang membaca, man qara'al Qur'an, Al-Qur'an, wa amila, dan mengamalkan bima fihi, isi ajarannya, ya, maka Allah akan memberi balasan kepada kedua orang tuanya. Ulbisa walidahu tajan. Ini jadi kita yang baca, yang dapat bayaran, dapat pahalanya bukan hanya kita, tapi Allah akan memberi pada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya, lebih terang dari cahaya matahari ke dalam rumah di dunia ini. Bayangin ya. Nah ini, karena Al-Quran ini firman Allah. Karena hanya dengan Al-Quran nur, hidayah, seseorang bisa gelap, bisa tersesat. Makanya tarak topikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Nah ini, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tidak akan tersesat. Kata Nabi, berpegang teguhlah kepada keduanya. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis, atau sunnah Rasul. Nah ini ya. Karena nanti hadis sunnah itu ada sunnah fi'liyah, perbuatannya, ada ya qauliyah, ucapannya, ada takririyah, pembiaran Nabi pada suatu permasalahan. Nah ini, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ya iyalah yang ini dikatakan MLM ya, multi level marketing, ini multi level amal. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ayah dan bunda kita dapat. Jangan tanggalkan itu. Idza mata ibnu adama in qata amalhu illa min salasin. Itu. Apabila anak Adam itu meninggal, putus semua amalnya kecuali 3 hal itu. Di antaranya anak yang soleh selalu berdoa kepada kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyahnya. Nah ini, barang siapa yang membaca Quran dan mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran ajarannya, maka Allah akan memberi pada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya, lebih terang dari cahaya matahari ke dalam rumah di dunia ini. Masya Allah ya. Sekarang cahaya matahari seterang ini. Nah orang yang membaca seperti itu akan diberikan mahkota yang bersinar, bercahaya, lebih terang daripada sinarnya saat sekarang matahari menyinari bumi kita. Nah, maka bagaimanakah dugaanmu terhadap orang yang berbuat itu sendiri? Hadis riwayat Ahmad. Tentang keutamaan yang lain, masih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Man 'allama ibnan lahul Qur'an nazara ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran fa kullama qara'al ibnu ayatan rafa'allahu biha lil abi darajah hatta yantahiya ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Nah, barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran dengan melihat, maka diampunkan baginya dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti melihat teksnya ya, bukan hafalan gitu kan. Dan siapa yang mengajarkannya dengan hafalan, maka setiap anak itu membaca satu ayat, Allah menaikkan ayahnya 1 derajat hingga akhir ayat yang dihafalkannya. Masya Allah.